tengah semuanya. Tengah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga semangat ya. Hari ini saya Juliana akan menyampaikan dongeng yang berjudul Putra Bungong dan Janji Pagi. Dongeng ini diciptakan oleh saya sendiri dan Ibu Nurmala. Di sebuah negeri nan jauh di ujung barat Pulau Sumatera, di antara perbukitan hijau dan ombak laut yang menari-nari di pantai Rona, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Lamsaro. Negeri itu terkenal akan adatnya yang luhur, tari sedarinya yang menghentak, dan satu hal lagi, putri yang kecantikannya Mbak Bunga Malu yang baru mekar, namanya Putra Bungong. Cantik-cantik singgahnya, tapi ya sangat sulit diatur. Itu Putra Bungong cantik Mbak Bunga Malu, tapi malasnya bukan naik bisi rakyat pasar. Benar saja, bangun siang, makan pun pilih-pilih, sayur asam sunti ditolak, apalagi daun singkong rebus. Benar saja, Putra Bungong begitu namanya, tidak suka makanan yang sehat. Ikan kayu dianggapnya terlalu keras, sayur keladi dianggapnya terlalu licin. Yang ia mau kue tipan pisang dan kopi sambil dingin. Dan itu pun kalau dia sudah bangun. Sementara itu suara Kak Tri terus berbunyi. Burung bernyanyi. Si ayam jago, si padu setiap pagi sudah berkokok keras dari atas pohon. Ia merasa bangga karena tugasnya membangunkan semua penghuni istana. Tapi setiap kali mendekati jendela kamar sang putri, ia hanya bisa menggeleng. Putra Bungong sudah subuh, bahkan Bu Pawang sudah selesai menyiram tanaman di halaman. Tapi Putra Bungong masih terlelap di balik kelambu sutra. Di taman istana ada seekor kancil tua bijak bernama Ugun. Ia seringkali memperhatikan sang putri dari balik semak-semak. Sayang sekali, bunga seindah itu kalau tidak mekar di pagi hari bisa layu sebelum waktunya. Awalnya semua dianggap biasa saja, tapi ketika hari penting itu tiba, yaitu audisi duta
menyalahkan para dayak-dayaknya. Ini semua salah kalian. Kenapa tidak membangunkanku, ha? Lihatlah, aku kehilangan kesempatan ini. Ayahanda Sultan Utara mendengar teriakan putra Bungo. Ayah, kau kehilangan kesempatan bukan karena kau tak bisa, tapi karena kau tak mau. Para daya sudah membangunkanku dari tadi. Ayahanda, aku ingin masih banyak waktu. Ayahanda, waktu itu seperti air laut terus mengalir tak akan kembali, dan tubuhmu ini ibaratkan jika tak kau gunakan ia akan tandus. Putra Bungo mulai menyadari suatu hal. Ia pun meminta maaf kepada para dayak-dayaknya. Maafkan aku semua. Aku tahu akulah membuat kesalahan kepada diriku sendiri. Malam itu Putra Bungo membuka jendela kamar. Udara laut dari pantai Hona menyapa wajahnya. Ia bersiap